Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Ferry Bima Trans Pemalang, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Channel yang membahas seputar transportasi darat, kuliner, dan pariwisata di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Nah teman-teman semua, kita ini selaku pengemudi travel ya, saya ingin sedikit bercerita pengalaman saya, yaitu di Terminal Jombor, Yogyakarta ya. Waktu itu kisaran tahun 2017 atau 2018-an itu ya. Itu peristiwa itu saya dan teman-teman di Terminal Jombor itu ya, khususnya travel plat hitam ya teman-teman ya. Di situ kita biasa itu kita ngetem dari mulai sebelum subuh ya, mungkin jam 4 itu udah jam 4 subuh itu udah, jam 4 malam itu sudah mulai pada standby di situ ya. Yang di Terminal Jombor itu yaitu travel yang berplat hitam tujuan Jogja Semarang ya, Jogja Semarang itu ya. Begitu juga kalau sorenya kita di situ mulai dari jam habis maghrib ya, setengah tujuan itu sampai jam 9 kadang-kadang yang nggak terbatas waktu ya. Itu karena apa? Karena kita ngetem dari jam sekian itu karena PO bus-bus yang jurusan ke sana itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Sudah nggak ada yang ngetem lagi lah istilahnya di situ ya, seperti itu ya. Itu teman-teman yang ngetem di Jogja itu ya, di Terminal Jombor itu tadi banyak sekali ya. Bahkan sampai puluhan mobil kadang-kadang di tahun sekian itu ya, tahun 2017-2018 itu. Itu kita memang ya dapat penumpang dari situ ya. Cuman waktu dan jamnya itu dan anunya itu harus berani bangun pagi sama harus berani begadang sampai malam itu ya, baru kita bisa dapat penumpang. Sebab kita bolehnya ngetem itu kan di situ setelah armada atau awak-awak bis yang bertujuan Jogja Semarang itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu di situ ada ada PO besar ya yang buka trayek baru di sana. Terus itu dia mulai startnya itu habis subuh itu, bahkan sebelum subuh kayaknya ya, itu udah mulai start di situ. Tapi dengan seperti itu kan kita berkurang waktunya kita karena kejar-kejaran sama jamnya bus tersebut ya teman-teman ya. Tapi ya kayak kita ini yang pengemudi travel ini ya orang kecil lah istilahnya tuh ya teman-temannya, kita orang kecil lah, hanya untuk bisa istilahnya tuh bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, keluarga ya, dan bisa ngangsur unit yang kita gunakan untuk ngetem, kita jadikan travel di Terminal Jombor dan dengan tujuan Semarang itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi setelah adanya bus yang buka trayek baru jurusan itu ya, memang kita berkurang dan gerak kita itu dibatasi. Tetapi yang bikin kitanya agak kesulitan lagi itu ya ya teman-teman ya, yaitu seseorang yang diberi kuasa oleh bus tersebut itu agak-agak usil ya, agak-agak ngurusin istilahnya itu pekerjaan kita ya. Jadi beliau ya memang istilahnya itu di saat itu beliau memang punya kekuatan ya. Dari perusahaannya beliau memang dipercaya sepenuhnya untuk menangani
apa itu ya, itu bus tersebut ya, bus yang tujuan Jogja Jombor itu ya, Jombor Terminal Jombor Semarang itu di situ ya, istilahnya itu tujuan Jogja Semarang ya teman-temannya, yang tempatnya di Terminal Jombor itu baru buka itu ya, waktu itu ya tahun 2017 dan 2018an ya mungkin ya kalau saya nggak salah ya. Itu kami ini selaku pengemudi travel yang terutama yang plat hitam itu ya, di beliau itu istilahnya itu kurang suka ya, mungkin merasa terganggu atau bagaimana ya, padahal kita di situ sudah dari zaman dulu kala ya, sebelum adanya beliau jurusan Jogja Semarang itu. Tetapi kita mulai diusiki oleh beliau dengan alasan beginilah. Pokoknya intinya beliau ingin memajukan usahanya, tetapi dengan melindas kita yang kecil-kecil ini ya mungkin ya, seperti itu ya. Tapi bagaimana ya, dengan segala powernya, segala kekuatannya, beliau mengistilahnya itu agar travel yang plat hitam itu tidak ada lagi di situ ya. Jadi kayak kami selaku pengemudi travel yang istilahnya itu ngetemnya di situ, di terminal bus Jombor Yogyakarta itu tujuan Semarang ya, itu memang terjadi istilahnya itu mengurangi pendapatan ya. Jadi yang biasanya kita istilahnya tuh ada mobilnya 10, 15 di situ dibagi-bagi bisa berangkat semua, tapi sejak adanya armada tersebut kita seperti mati kutu ya, seperti mati suri, mulai berpikir lagi untuk mencari daerah-daerah lain yang tidak draw jadwalnya dengan beliau ya. Tetapi yang kita merasa tersisihkan itu ya memang karena dengan segala kuasanya, dengan segala power beliau itu ya, beliau berusaha untuk menyingkirkan para travel yang ada di Jombor itu, khususnya yang istilahnya itu yang landnya Yogyakarta Semarang ya, Yogyakarta Semarang. Tetapi dengan cara seperti itu ya memang kita merasa bagaimana gitu ya, unek-unekan kita ini seperti tertindas banget ya, sebab beliau ingin memajukan tapi menghancurkan yang kecil gitu ya. Istilahnya itu kalau menurut kami itu beliau itu istilahnya udah raksasa banget di waktu itu ya. Di waktu beliau masih punya power ya, punya kekuatan, punya dipercaya ya, masih dipercaya ya oleh perusahaan atau PO bus tersebut ya. Jadi beliau itu berusaha untuk menggilas kami pengemudi travel ini yang ada di terminal Jombor itu. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya pun masih diberi umur sampai hari ini. Tahun 2022 itu kita kalau saya sih nggak pernah tanya-tanya ya, nggak pernah cari-cari informasi tentang beliau ya. Beliau yang ini tadi punya power dan kekuatan yang dipercaya oleh PO ini tadi, rupa-rupanya dicabut itu ya mandatnya ya, mandatnya itu dicabut atau kalau bahasa kasarnya itu dikeluarkan ya. Jadi alhamdulillah kita masih dikasih usia sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat beliau itu bagaimana caranya, bagaimana kita dulu dilibas sama beliau, tetapi hari ini kita masih bisa melihat beliau. Untuk saat ini kayaknya cuma cuap-cuap doang di sosmed ya teman-teman ya, tetapi powernya sudah tidak ada ya, seperti itu lah orang yang namanya orang usaha ya, namanya orang bekerja, dan namanya orang diberi kepercayaan ya. Memang kalau selagi dipercaya, selagi punya mandat, selagi punya power ya, memang harus menunjukkan ya
dengan cara-cara bekerja seperti itu. Tapi seharusnya tetap memberi ruang kepada yang kecil-kecil ya, kayak kami pengemudi travel ini yang masih kecil-kecil, istilahnya itu ngambil kredit mobil sendiri, diangsur sendiri lah, untuk biaya kehidupan anak dan istri. Tetapi dengan beliau melibas kita seperti itu, otomatis tertutuplah sudah jalan untuk kami mencari nafkah ya teman-teman ya. Jadi kami sesama pemudi travel yang ada di Jogja, terutama yang di Terminal Jombor itu ya, memang merasa tersakiti sekali ya. Jadi kita begitu mendengar beliau sudah tidak aktif lagi di PO tersebut, kita ya bukannya istilahnya itu mensyukur-syukuri ya, bukan ya, tetapi kita hanya membenarkan dalam artian itu bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dicabut kapan saja. Gak usah kita sok-sokan, gak usah kita petintang-petinting. Selagi kita punya power, selagi kita punya kekuatan ya teman-teman ya, sebaiknya kita kalau ingin maju ya, jangan sampai istilahnya itu menyundul atau menyinggung atau menyakiti hati orang lain, atau menutup lapangan kerja orang yang sudah ada sebelum dari dia ada, itu ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di antara kita, termasuk teman-teman semua sesama pengemudi travel ini, nanti ada yang besoknya diberi kepercayaan oleh perusahaan atau mempunyai usaha sendiri yang lebih maju, mana tahu kita, yang namanya nasib kan kayak apa aja itu kan, bisa berputar sepanjang waktu. Mana tahu nanti ya. Saya juga berpesan kepada teman-teman yang masih senior ya, agar kelak nanti bila sukses janganlah berperilaku seperti beliau itu tadi, sebab itu menyakiti hati orang lain dan menutup lapangan kerja atau memecahkan, menumpahkan periuk nasi bagi pengemudi travel ya. Waktu itu beliau memang berkuasa, waktu itu beliau memang punya power. Tapi hari ini ya, kita lihat saja kekuasaannya hanya cuman tinggal cuap-cuap aja di medsos itu ya. Tinggal ngomong-ngomong A, B, C, A, I, A, U, kayak seperti itu terus. Tapi ya kita tidak mau usil kepribadian seseorang. Tapi kita selaku pengemudi travel, jangan sampai besok apabila ada yang sukses berperilaku seperti beliau itu. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat pengalaman saya selaku pengemudi travel ya, yang mana pernah merasa dizolimi pada waktu itu ya teman-teman. Oke, saya cukupkan sampai di sini.